Coba kalian ingat bagaimana jika kita membuat ini ke dalam bentuk matematika. Ada yang masih ingat? Misalkan X untuk pensil dan Y untuk spidol. Jadi kalau dalam bahasa matematika itu jadi 2X tambah Y sama dengan 10.000. Terima kasih Jessica atas jawabannya, sangat tepat sekali. Nah, kalian telah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel waktu SMP. Nah, Ibu lupa bagaimana jika ini ditambah penggaris sehingga total harganya itu menjadi 15.000. Nah, kalau barangnya ada 3 jenis seperti ini, apakah variabel X dan Y-nya masih cukup? Kurang butuh satu huruf lagi. Terima kasih atas jawabannya Chandra. Benar sekali. Nah, inilah yang akan kita pelajari di hari ini. Kita akan mempelajari materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu memodelkan masalah dari kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dengan benar. Nah, adik-adik, selanjutnya coba kalian perhatikan masalah di layar ini. Kinan ini dia akan membantu orang tuanya untuk menimbang hasil bumi Minahasa. Ya, di situ ada kelki, kopra, dan pala. Nah, karena timbangannya itu ukurannya kecil, jadi Kinan akan menimbangnya secara kombinasi. Nah, bisakah kita membantu Kinan untuk menghitungnya tanpa membongkar gudang lagi? Ada yang tahu? Nah, untuk menyelesaikan masalah Kinan ini, Enci akan bagikan kalian ke dalam kelompok, dan satu kelompok itu terdiri dari 2 orang.
sampel berat 1 karung kop. Oke, terima kasih untuk David. Silakan berikan apresiasi untuk kelompok David. Selanjutnya di langkah 2 ada yang bisa mengerjakan langkah 2? Kelompok 2 Ci. Oke, silakan kelompok 2, kelompok Keko untuk mengerjakan langkah kedua. Terima kasih kelompok Keko. Oke, nah di sini pada langkah 2 yang pertama itu kan persamaan 1 dari bilangan 1, dan di sini kami mendapatkan 2x tambah y tambah 3z sama dengan 310.000. Jadi pemisahan persamaan ke 1. Nah, yang kedua itu persamaan 2 dari bilangan 2 yaitu x tambah 2y tambah 2z sama dengan 260.000, dan untuk yang dari persamaan 3 dari bilangan 3 yaitu 2x tambah z sama dengan 140.000. Oke, terima kasih kelompok Keko. Kita berikan apresiasi untuk kelompok Keko. Ada yang kita jawab untuk jawaban yang berbeda? Oke, adik-adik, mari kita bedah dan evaluasi hasil yang kalian kerjakan, yang kelompok David dan kelompok Keko kerjakan di papan tulis. Nah, adik-adik, dari 3 kali penimbangan yang dilakukan oleh Kinan, maka kalian telah berhasil menyusun 3 buah persamaan yang memuat variabel x, y, dan z. Nah, Ibu yakin pasti kalian mengingat materi kelas 8, yaitu materi sistem persamaan linear 2 variabel kan? Nah, yang konsep yang kita pelajari ini prinsipnya sama persis adik-adik. Sama persis adik-adik. Nah, karena variabelnya ini berpangkat 1, maka kita menyebutnya dengan linear. Dan karena ketiga persamaan ini saling bekerja sama untuk memecahkan satu masalah yang sama, maka kita sebut dengan dengan sebuah sistem. Nah, berbeda dengan waktu SMP adik-adik. Karena sekarang ada tiga jenis benda yang belum diketahui nilainya, maka tingkatannya itu naik adik-adik, sehingga dia menjadi sistem persamaan
variabel atau disebut dengan SPLTV. Nah, ada juga beberapa catatan penting yang perlu kalian ingat adik-adik. Coba kalian perhatikan di penimbangan yang ketiga ini. 2x ditambah z sama dengan 140.000. Pasti kalian berpikir, kalian berpikir siapa tuh y ini tidak ditulis di sini. Nah, itu karena pada penimbangan ketiga karung pala tidak ikut ditimbang sehingga nilai y itu tidak ditulis adik. Namun walaupun nilai y ini tidak dicantumkan dalam persamaan ini, dia tetap sah dan disebut dengan sistem 3 variabel. Nah, adik-adik, dari yang berada dapat ini bisa Tuhan proyeksikan dalam bentuk kaidah matematika sehingga bentuk kaidah matematikanya itu bentuk umumnya itu seperti ini adik-adik. Nah, inilah yang secara akademis disebut sebagai sistem persamaan linear 3 variabel yang terdiri dari x, y, z itu sebagai variabel, a, b, c itu sebagai koefisien, dan d-nya itu sebagai konstanta. Nah, dari penjelasan bentuk umum ini, adakah yang ingin bertanya atau yang masih bingung? Adakah yang ingin bertanya atau masih bingung? Penimbangan yang dilakukan oleh Dinan, yaitu penimbangan hasil bumi tadi. Menurut adik-adik, langkah yang paling penting dan langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum menyusun sebuah persamaan adalah, ada yang boleh jawab? Langkah pertamanya itu kita harus melakukan pemisalan variabel dengan jelas. Nah, betul sekali. Langkah pertama dan paling penting untuk dilakukan sebelum kita menyusun sebuah persamaan yaitu menentukan pemisalan variabel x, y, z dengan tepat dan jelas di awal. Nah, adik-adik, hari ini kalian sudah berhasil merumuskan model matematikanya dengan sangat baik. Namun masalah Dinan ini belum selesai adik-adik. Karena kenapa? Karena kita belum tahu berapa berat asli dari satu karung cengkih, satu karung pala, dan satu karung goprak. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar
depan. Silakan kalian baca buku paket matematika halaman 133. Nah, dan satu lagi, silakan adik-adik scan barcode yang ada di sini. Ini ada kuis tantangan interaktif di workbook untuk kalian untuk menguji pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Silakan kalian scan QR-nya, atau jika tidak jadi kalian boleh salin linknya di sini. Linknya. Dan kuis tantangan interaktif ini akan menjadi bentuk penilaian tugas harian kalian. Dan ini bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti Enci akan periksa minggu depan. Nah, adik-adik, secara keseluruhan Ibu sangat bangga dan mengapresiasi kekompakan kalian dan kerjasama kalian hari ini. Kalian sudah aktif bekerja sama di kelompok dan berani menjawab. Dan kita berikan apresiasi untuk kita semua. Nah, untuk teman-teman yang tadi yang belum sempat menjawab, kiranya minggu depan lebih aktif lagi dan lebih semangat lagi untuk menjawab ya. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita di hari ini. Karena tadi kita buka dengan doa dan sekarang alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Boleh adik Cia untuk memimpin doa tutup hari ini? Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik Cia sudah memimpin doa kita hari ini. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.